Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, abadai ya jiratal anami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad abdi abdillah, Muhammad ibni abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa menikmati di Syahrul Maulid. Sebelumnya kita dengarkan tentang song is Syahrul Maulid yang dikumandangkan oleh Muhammad Hadi Assegaf, kisah sang Rasul selawat official video. Disubrak ya, Muhammad Hadi Assegaf. Disubrak. Oke. Allah. Apa nama kalau bergabung atau mohon. Allah. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. أجل من ليالي المولد أجريك ربنا من ليالي عمل أجل من ليالي المولد عملا lapar meng lu balik lapar meng tahun usia Allah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, penuh suka duka. Allah, 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 Allah. Ini sana, Allah, 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 ya Allah, Allah. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, penuh suka duka. Katya berangdu min layalil maulidi, min layalil amali, min layalil maulidi, Oke guys, itulah tentang kisah sang Rasul. Saya ditemani dengan si Meng Brown, si Meng, si Niale. Saya ditemani dengan Meng tuh ya guys gitu. Jadi kita bahas tentang seputar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca kisah sang Rasul Muhammad wa Abdul Madil Wadi'ah yang tabi' ala nafaqati wa katabat al-Qarya Putra Utsman Maragi, yang dikarang oleh saudara Nafaqah Wali Muhammad Wadi'ah, dia Maktab Karya Putra Utama Semarang. Kita baca Maulid Diba ada ya Rabbi Sallallahu Muhammad, ya Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbi Ballighul Wasilah, ya Rabbi Khusuhul Bil Fadilah, ya Rabbi warada anis sahabah, ya Rabbi warada anis sulalah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darajat fatayya ziratal alami, ya wahilal judi wal karami. Nahnu jiranun bidal arami, أرمي الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن هنوا فانتئذ فينا أخواني نعرف البضع وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المال وخيف منا فعلمن هذا وكن وكني. Jadi ingat masa lalu ketika ada band Gepret, di sini ada Ya Rasulullah, gitu. Ada tarikan suaranya seperti itu. Ya Rasulullah, tarikan seperti itu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyari wal raji. Ada nadanya pelankan ke bawah sedikit.
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ul syani wa darji, ya jiratal alami, ya wailal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal harami, aramil ihsani wal asani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu, wa bi ayatil Qur'an ya'unu fasta'id fina akhal wangani. Jadi seperti itu. Boleh salawat kita kumandangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, laqad ja'akum, temen tos aya untuk kalian semua rasulun, utusan, min anfusikum, dari diri kalian semua, azizun, yang mulia, alaihi, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ujungnya saya ikutin Qori Internasional Kang Haji Sidik. Kang Haji Sidik asal dari Garut Selatan. Beliau itu orang Pamengpeuk. Sekarang Go Internasional bersama Kiai Haji Salman yang dari Ciwidey. Ada lagi Jawa Barat yaitu Qori Internasional 2017 yaitu Kiai Haji Mukmin Aidul Mubarak SPDI. Sekarang pesantrennya di Tasik. Ada lagi Kiai Haji Darwin dari, beliau dari mana ya? Nusa Tenggara Barat kalau gitu sana. Ada lagi kemarin Firdaus. Beliau kumandangkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan cengkoknya yang khas dan panjang napasnya. Beliau kalau tidak salah, Qul innama ana basyarum mislukum ayat yang seperti itu kita cek dulu ya guys, biar tidak gagal fokus. Firdaus sebelum terkenal. Qori Firdaus Kul Innama, beliau Qori Internasional. Nah ini nih, Qul kanal bahru. Nah ini guys, kita guys cek di sini ya.
kita cek dulu biar tidak. Nah, beliau ini walaupun sedikit meleset guys, kita bahas tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak salahnya kita mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Qori Samsul Firdaus dari Bima Al-Kahfi ayat 10. Itu begitu ya. Kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Nah seperti itu guys, tarikan suaranya. Satu napas beliau itu. Kedua, nanti beliau akan ayat 109 satu kalimat dan satu nafas, satu nada. Lanafidal ba'ru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bilismi madada. Itu tingkat nada langsung ke korot dada itu. Terus guys, beliau itu suaranya mantap banget. Allahu Akbar. Sampaikan si Emeng juga menikmati suasananya bacaan ayat suci Al-Quran. Tertidur pulas guys, tertidur pulas beliau.
Jadi beliau itu tarikan napasnya tinggi banget. Ini waktu kecil. Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Jadi beliau ada punya cengkok gitu. Usriku diakhiri dengan bait akhir. Ya. Tafa'ul bil Barokah Qori Internasional Samsur Firdaus dari Bima Quran Surah Al-Kahf ayat 109. Laik subrak Aladin. Oke guys, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kita lanjut ke tentang Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha Allah Subhanahu wa ta'ala yusalluna 'alan nabi, membacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman jangan tidak terpanggil dengan ayat ini. Sallu bil amar, bacalah salawat alaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan keselamatan taslima, kebenaran keselamatan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bangga dan
ta'zim juga Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat muslim maka tidak bahagia dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu bacalah salawat, ciri tanda cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin tidak jalan screaming karena sedikit sibuk gitu. Sekarang bulan atau Syahrul Maulud, besok Maulid memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. Itu kan. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pil. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pil, seperti itu. Di kota Mekah pada tahun Pil, tahun gajah. Karena dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun gajah itu dikarenakan pas begitu lahir baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ada golongan, ada Raja Abraha yang akan membunuh atau menghancurkan Ka'bah. Dengan turunnya baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya Allah mengutus burung ababil dan melemparkan batu kepada kerajaan Raja Abraha. Dengan hancur leburnya berantakan pasukan gajah tersebut yang dipimpin oleh Raja Abraha. Seperti itu guys. Seterusnya kita bahas tentang berjanji guys. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengharumkan dan mewangikan pusaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali penulisan kisah Maulid Nabi ini dengan terlebih dahulu menyebut asma Allah yang Maha Agung serta memohon berkat dan restunya yang melimpah ruah yang pernah dikaruniakan kepada beliau. Yang kedua, sambil memanjatkan puja dan puji yang sedap dan nikmat dalam mengucapkannya. Abdadiul imla bismillatil aliyah gitu. Mustadirran fayadhal barakati ala ma nalahu aula. Seperti itu. Terus dan kupohonkan doa restu serta salawat dan salam untuk kupersembahkan kepada Muhammad pribadi yang memiliki pancaran nur qadim dan abadi. Seperti itu. Di sini ada yang disebut abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran fayadhal barakati ala ma nalahu wa aula. Yang kelima, nur yang berpindah-pindah dari wajah ke wajah para leluhurnya orang-orang yang terkemuka. Jadi ada pancaran wajah kanya baginda Muhammad SAW. Ada sepertikan matahari yang menyinari alam semesta ini. Di sini ada abtadiul imla bismidzatil aliyah. Tadi satu saya awali penulisan kisah Maulid abadi ini dengan terlebih dahulu menyebut asma Allah, sambil memanjatkan puja-puji yang sedap dan nikmat dalam mengucapkannya gitu. Mustadirran fayadhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Kupohonkan doa restu Husan bihamdi mawariduhu sa'iqatun haniyah serta selawat dan salam untuk kupersembahkan kepada Muhammad pribadi yang memiliki pancaran nur qadim dan abadi. Nur cahaya qadim yang dulu, qadimun yang pertama, abadiun yang lagi ujungnya, abadiun. Terus mumtadi'an minasyukril jamili mataya. Itu mumtadi'an minasyukril. Kupohonkan doa restu.
mumtati'an minas syukril jamili mataya. Kupohonkan doa restu serta salawat dan salam untuk ku persembahkan kepada Muhammad pribadi yang memiliki pancaran nur qadim dan abadi. Seperti itu. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Seperti itu. Nur yang berpindah-pindah dari wajah ke wajah para leluhurnya, orang-orang yang terkemuka. Nabi Muhammad adalah, kita dengarkan kisah sang Rasul dulu. Ada kisah sang Rasul. Kisah sang Rasul. Lagu kisah sang Rasul. Biar kita tidak bete guys, harus ditemani dengan lagu-lagu kisah sang Rasul. Sedikit loading guys, sabar dulu guys. Si kucing tidur lelap, guys. Dia gak mau. Dia betong di sini. Sambil mendengarkan, sambil menghayati. Kisah sang Rasul, Rohadil Atsyaru Tasdu, Fitriani Kamila. Rohadil Atsyaru Tasdu, Bifi'ali maulidi, Wahari kunuri abdu min amanil amadi. Hadil ansyaru tasdu min layalil maulidi, Wabarikun nuri abdu min amani ahmadi. Nuri abdu mimani ahmadi, wa barikun nuri abdu min ma'ani amadi, min layalil maulidi, min layalil maulidi. Nama ayahnya Aminah ibundanya. Jadi Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya. Teruskan guys. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Jadi Abdul Muttalib kakeknya, kakek baginda Nabi Muhammad SAW sebelum lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib memiliki kurang lebih beberapa anak, dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digantikan atau diberikan penerus bagi beliau. Dan Allah karuniakan yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib pamannya, Abu Talib yang selalu mendampingi setelah meninggal baginda Nabi Muhammad SAW. 6 bulan dikandung meninggal baginda Nabi Muhammad SAW. Ayahnya yaitu Abdul Muttalib, kakek Sayyidina Abdullah, ketika berdagang, ya, akhirnya Abdul Muttalib kakeknya
Jadi antara kakek baginda Nabi Muhammad dengan ayahnya itu duluan meninggal ayahnya. Dan Abu Thalib pamannya yang selalu mendampingi setelah meninggal Abdul Muthalib kakeknya meninggal kakeknya Abu Thalib pamannya kakeknya meninggal lalu diurus oleh pamannya Abu Muthalib pamannya. Teruskan ya. Istri setia, dan beliau nikahi Siti Khadijah, istri yang sangat setia dan sangat care banget untuk baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Fatimah putri tercinta, Siti Fatimah adalah yang dilahirkan oleh baginda Siti Khadijah. Siti Fatimah yang ditinggal oleh Sayyidina Ali yang sudah dinas masuk surga di dalam hadis. Beliau sangat salehah sekali. Bahkan ketika pupusnya beliau, Siti Fatimah Zahra berpesan, tolong tutuplah aurat dan makamkanlah di waktu malam, karena malu sama Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya aurat ketika dimandikan jenazahnya, jasadnya dimandikan, tolong tutupi auratnya. Masya Allah ya, begitu solehannya. Kalau kita masih mengabaikan laki-laki kepada istrinya buka aurat, maka tutuplah aurat. Perempuan jami'u badaniha, aurat atau aurat untuk perempuan seluruh badan ketika di luar sholat. Kalau ketika sholat, wajah dengan telapak tangan. Jangan kau perlihatkan selain yang haknya siapa? Suami tercinta. Jangan sampai dibukakan aurat kita di mana-mana atau pakai rok mini dan sebagainya. Maka dengan itu doraka, dosanya bagian laki-lakinya. Fatimah Az-Zahra, teruskan kisahnya. Fatimah putri tercinta, tua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Dari Quraisy ternama. Di sini ada kisah sang Rasul baginda Nabi Muhammad SAW dari lain organisasi dakwah Rasulullah SAW. Manjarirah. Di sini Rasul baginda Nabi Muhammad SAW kisahnya, ya, pemerintahan di Mekah, mengilayah Qusay kira-kira tahun 480 Masehi. Timbullah pertentangan untuk menentukan siapa yang sebenarnya lebih berhak memegang warisan menjaga Ka'bah. Bayangkan ya, bernasab mulia Qusay ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibni Muratab ibni Ka'ab ibni Gulaib ibni Fihri wasmuhu Quraisy. Seperti itu. Siapa yang berhak meneruskan Ka'bah ini sebagai satu pekerjaan yang penting lagi mulia, sehingga pada pemulaannya abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Satu abadnya berarti 100 tahun, berarti 700 tahun. Sehingga pada pemulaaan abad ke-7 Masehi masih ada pertentangan dalam pembagian ini, sehingga akhirnya jatuh kepada turunan warisan Ka'bah. Turunan warisan Ka'bah sebagai pecahan. Yang keempat dari turunan Qusay sebagai berikut. 1. Suku Qusay dari Bani Abdi Umar bin Al-Quds kota berkedudukan As-Sifarah, yaitu sebagai wakil mutlak untuk merundingkan perdamaian apabila terjadi peperangan di antara mereka suku-suku Quraisy dan di antara suku Arab lainnya, dan sebagai pendamai pula lebih terjadi di antara mereka suku Quraisy itu sendiri. Persaingan itu satu sama lain. Jadi banyak sekali ya pertengahan ini meneruskan Ka'bah, karena itu tugas yang mulia. Oh, si Meng dari mana, Meng? Tidak mau menerima bagi rada atau rata dalam persoalan pembagian penghidupan suku Quraisy. Nggak mau dia, belum kenyang, mencari makan. Ini datang lagi si Browen, ini tidur, nggak mau. Yang kedua, suku Quraisy dari Bani Husay
Haris bin Qais berkedudukan Apa ya? izanah, yaitu perbendaharaan umum dan keuangan. Sayangannya. Halo Bunda Diana. Yaitu pengawal majelis perjalanan dan yang mempunyai hak untuk mengadakan sidang majelis serta memanggil seluruh rakyat untuk mengangkat senjata. 4 suku Quraisy dari Bani Taim, Abdullah bin Utsman, dan kemudian lagi Abu Bakar berkedudukan diet atau pengadilan Magistrat. Yang kelima suku Quraisy dari Bani Qusay, As'ad bin Abdullah Azza berkedudukan Andawa, yaitu rumah yang dimaksud oleh Qusay itu bermusyawarah, di mana pembesar-pembesar Quraisy bermusyawarah tidak diperkenankan masuk ke rumah tersebut selain orang yang umurnya sudah 40 tahun, dan tidak diperkenankan pula pria wanita nikah di luar rumah tersebut, dan tidak berperanan pula mengikat berada perang melainkan di rumah tersebut. Dan demikian pula tidak diperkenankan pemuda-pemudi yang sudah dewasa mengenakan baju tameng, baja pada mulai kedewasaannya melainkan di rumah itu. Yang keenam suku Quraisy dari Bani Talib Talhah, Utsman bin Talhah berkedudukan hijabah, yaitu mengurus pekerjaan penyembahan terhadap berhala yang ditaruh di dalam Ka'bah. Kurang lebih ada 360 buah berhala dan yang memegang kunci Ka'bah. Yang ketujuh suku Quraisy dari Bani Abdullah Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib berkedudukan siqayah, yaitu pemeliharaan segala persediaan air. Suku Quraisy dari Haris Arjun uang yang didapat di Quraisy pada tiap musim haji untuk membuat Makkah, menjamu orang-orang fakir. Yang 9 suku Quraisy dari Bani Harb bin As-Samsi, Abu Sufyan bin Harb berkedudukan liwa, yaitu memegang hak komando tentara. Yang ke-10 suku Quraisy dari Bani Harb pula Safwan berkedudukan azlan, yaitu memegang dan mengawasi busur sakti. 1 Durusuttarri Islam wa ahwalid duali oleh Muhyiddin Al-Khayyat, halaman 17 sampai 19, dan administrasi negara oleh Harun Khan Serwani, halaman 11 sampai 12. Skema bangsa Quraisy di sini kita baca. Pihir nama panggilan nama yang sebenarnya Quraisy, kemudian nama Quraisy ini dipakai untuk nama anak keturunan, yaitu bangsa Quraisy. Pihir Golib, Ka'ab, Murrah di sini adalah Kilab, Taim, Yaktah, Kilab, Hakim, Qusay, Mujamma, Al-Mughirah, Abdi Manaf memiliki lagi Abdul Uzza, Abdul Dar, Ahazim, Abdul Syams, Naufal. Dari Abdul Uzza, As'ad, Nadwah. Abdul Dar, Talhah, Utsman, Hijabah. Yang ketiga Hasim, Amrun, Abdul Muttalib, Saibah memiliki Abdullah. Terus memiliki lagi Abu Talib dan Abbas. Abdul Muttalib Nabi Muhammad. Nah, dari Abdul Muttalib. Jadi turunannya Murrah Ibni Golib bin Murrah. Golib dari Murrah langsung ke Kilab. Dari Kilab ke Qusay, ke kisah Mughirah ke Abdul Uzza. Mughirah dari Hasim. Hasim dari Hasim ke Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib langsung ke Abdullah. Itu turun baginda Muhammad SAW. Begitu skemanya. Di sini
Kita baca teruskan tadi. Wa ba'du faqulu wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa aku memohon pula perlindungan agar terpelihara dari kesalahan-kesalahan dan kehilapan dalam penulisan kisah ini. Yang ke-10 yakni kisah Maulid Nabi. Wa asyur min qissatil Maulid Nabi summa burdah hisan al-Abqariyah. Nadiba minan nasabi syarifi iqdan tuhal masami bihula. Seperti itu. Wa ba'du fa'akulu wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa'akulu wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, pemimpin terkemuka dari kota Mekah yang sangat dikagumi rakyat. Masya Allah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin di atas pemimpin, pengusaha di atas pengusaha, ketampanannya di atas ketampanan rata-rata. Wa ba'du fa'akul wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Syaibah hamdi humidat kisaluhu saniyah ibni Hashim wasmu umurrat Abdul Manabi wasmuhul Mughirratul ladzi yuntamal irtiqa'u li uliya bin Hashim alias Amr bin Abdi Manaf alias Mughirratul. Yang ketiga Ibni Hasim yaitu Ibni Qusay wasmuhu mujammi usumya bi Qusay litaqasi bi biladi qudaatal qasiyya. Beliau telah mengembara sekian lama hingga Allah mengembalikan dan menetapkannya di tanah suci Mekah. Yang kelima ila an a'adallahu ta'ala al-haram wa ta'ala fa mahima. Adapun keturunannya ke atas disebut suku Kinanah demi binakianlah menurut keterangan yang telah disepakati ahli riwayat. Seperti itu guys. Jadi berjanji adalah kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita baca dan yang harus kita kagumi. Semakin mengenal Nabi Muhammad dari kisah dan tulisan yang dituliskan oleh para ulama, wal ju'amah, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalaf, ulama salafnya, ulama terdahulu, kita bisa seperti ini dan bisa membayangkan bagaimana kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita dengarkan semua bernasab mulia dari Quraisy ternama, song dari kisah sang Rasul, Rahatil Atyaru Tashdu pun lirik Kapar Fitriani Kabida. Go. Inilah kisah sang Rasul. Sebelumnya kita minum dulu biar tidak tegang guys. Kelapanya juga ada guys, mantap guys. Nanti cobain. Ada ini. Duka. Jangan diliatin. Pantatnya jangan diliatin. Donat bikinan istri. Jadi istri saya jago bikin donat. Ya. Jadi sambil mendengarkan Abdul Muttalib saat kecil mengembala dagang saat remaja. Allah umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang pernah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Di umur ke-30 jadi umur 25 baginda Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah Az-Zahra guys.
Teruskan dulu ya sambil saya makan donat biar tidak tegang, guys. Terus. Asa bagi kemos kan? Allah Allah. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Pantan usia suka duka di 8 tahun usia kakek meninggalkan. Jadi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW 8 tahun usia baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan seorang kakek yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW ketika pupus Sayyidina Abdullah 6 bulan di kandungan, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah 6 bulan dikandung, sudah menjadi yatim dan diurus oleh kakeknya, dan kakeknya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, lahir di Mekah, akhir tawaf langsung di Mekah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW dan sangat ceples mirip pisan dengan Sayyidina Abdullah, ayahda tercinta Sayyidina Abdullah. Siapa yang diinginkan dari keturunan anaknya kakek tersebut, kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di 8 tahun usia kakek meninggal. 8 tahun usia baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan pula oleh kakek tercinta dan diurus. Teruskan. Abu Thalib pun menjaga, paman paling mengembala. Abu Thalib pun menjaga. Ya, Abu Thalib. Meng makan donat Meng nih. Mau donat? Udah makan dari tadi. Mau lagi dia? Udah dikasih ya, udah dimakan lagi.
Mau lagi Udah kenyang. Ini nggak dimakan nih. Udah dimakan. Jadi saya ditemani si Brawan si Meng. Ingin minum, Meng. Iya kali ya. Jadi iya haus barusan bilang. Jadi Abu Thalib pun menjaga paman paling membela. Abu Thalib setelah pupusnya kakeknya sama pamannya tercinta. Teruskan. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Jadi sangat kecil mengembala baginda Nabi Muhammad SAW tidak seperti mengembala kita. Mengembala di sini adalah filosofi bagaimana mengembala onta, mengembala kambing, membala di situ memanage sebagai pemimpin dan calon pemimpin dunia. Makanya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW dicetak seorang Rasul dan Nabi yang menjaga masa depan umat hancur dan hancurnya alam semesta ini baginda Nabi Muhammad SAW yang menentukan. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Berdagang di sini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Berdagang, transaksi, tapi jangan berdagang yang seperti Abu Jahal. Berdagang, kita bersedekah, bersilaturahmi. Biar rezeki kita bertambah, bersilaturahmi, bertransaksi. Jangan sampai melupakan sholat. Jangan sampai dagangnya tinggal hutang, petani tinggal daki, dan guru tinggal tidak timu. Jangan seperti itu. Teruskan. Remaja umur 25 memberi istri Khadijah. Umur 25 memperistri Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Itu adalah seorang saudagar kaya. Bahkan dalam sejarah kuncinya itu perusahaan Siti Khadijah itu pakai gudang. Kuncinya pakai kunci lagi, berarti buadak gitu ya. Teruskan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang pula kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Umur 30 tahun Rasul baginda Nabi Muhammad SAW mempersatukan umat dalam rangka menyimpan Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Ya, yang asal mulanya Hajar Aswad itu dari surga, batu surga disimpankan ke batu dunia. Dulu itu putih, ya, batunya itu. Sekarang menjadi hitam dikarenakan ada yang sebagian yaitu menyerap dosa-dosa yang sunat kita kublah atau mencium Hajar Aswad. Karena Rasul baginda Nabi Muhammad SAW juga mencium. Ya, seperti itu. Teruskan. 40 tahun mendapatkan risalah. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah di umur 40 tahun. Ingat, umur 40 tahun harus siap-siap. Rasul juga mendapatkan risalah. Ya, teruskan. Dia pun menjadi jadi utusan akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.
duka. Inilah kisah sang Rasul baginda Nabi Muhammad SAW yang penuh suka dan duka. Dengan perjalanan 25 tahun mempersatukan umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan itu Rasul dicaci dan dimaki oleh pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab karena tidak senang mempersatukan umat. Dan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW 12 tahun di Mekah, bukan gagal, tapi banyak geografisnya panas di Mekah itu, maka orang-orang pun juga seperti kita Jakarta panas, persaingannya sangat ketat. Dengan itu baginda Nabi Muhammad SAW hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah baginda Nabi Muhammad, di Mekah Rasul baginda Muhammad diikuti oleh orang yang hijrah. Maka dengan itu ketika kita gagal dalam satu tempat, hijrahlah. Ya, setelah hijrah, yang mengikuti hijrah siapa? Abu Bakar, sahabat pertama yang masuk Islam dan mengikuti jejak perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kisah baginda Nabi Muhammad SAW dan disambut oleh sahabat muhajirin, ya, di Madinah. Selamat datang di Madinah. Nah, Rasul baginda Nabi Muhammad SAW mempersatukan Mekah sampai Futuh Mekah. Di Madinah di Mekah membangun Ka'bah, dan di Madinah membangun Masjid baginda Nabi Muhammad SAW, itu Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita bisa kota Mekah dan Madinah bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW memiliki Nabi Muhammad SAW sukses menyebarkan agama. Mengapa Nabi Muhammad SAW didengarkan para manusia, bahkan alam kawan, alam lawan, alam kunyah, alam jabarut, malaikat, setan pun takut oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan segan. Ya, jangankan marahnya, Rasul pernah marah. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW di situ ada asyidda'u 'alal kufar, benci kepada orang-orang kafir. Kafir dimi dan kafir harobi. Kalau kafir dimi, orang yang kafir dimi itu orang yang menghargai orang muslim. Kalau kafir harobi, orang yang memerangi orang-orang muslim. Kita harus lawan kafir seperti itu. Yang kedua, asyidda'u 'alal kufar. Rasul sangat tegas. Ada tegas, ada keras. Bukan tegas di sini itu bangunan-bangunannya, gerejanya dianjurkan, tapi perilaku-perilaku kafir dilakukan, bukan itu. Pernahkah kita belum bisa mendidik anak kita, adik kita, keluarga kita, padahal sudah jelas ku anfusakum ahlikum nar, jaga keluarga dari api neraka. Jangan ceramah sama orang lain dulu, keluarga aja dulu. Ku anfusakum ahlikum nar. Kalau kita belum bisa mempersatukan keluarga dalam ukhuwah Islamiyah, dalam ukhuwah wataniyah, kita jangan macam-macam dakwah kepada orang selain daripada keluarga. Keluarga dulu, ya. Karena kalau kita seperti ada kakek ipar semuanya, kalau sudah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam satu keluarga sudah mempersatukan, apapun yang diinginkan oleh keluarga kita akan tercapai. Tapi kalau tojaiyah bertolak belakang, tidak akan tercapai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dulu. Setelah bersatu bakal keluar solusi, bukan polusi. Bakal keluar kata-kata mutia'au, itu yang mengganggu juga, ya. Kata-kata yang indah, ide-ide yang cemerlang seperti itu. Mau bikin ruko, usaha, perusahaan keluarga akan tercapai. Seperti itu. Dengan itu kita sebagai umat muslim harus mempersatukan itu ukhuwah Islamiyah. Harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan sampai kita tidak mempersatukan umat. Kita sebagai umat muslim harus bersatu. Ya. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kufar ar-ruhama'u bainahum. Rasul adalah sangat sayang kepada muslim dan muslimat. Sangat sayang. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, ada aja men.
Rasul baginda Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal berpesan yang pertama, An-nisa, An-nisa, An-nisa. Jaga wanita, jaga wanita, jaga wanita. Wanita itu harus dijaga karena wanita itu adalah pesan. Maka kalau di sini ada laki-laki yang tidak bisa menjaga wanita, tidak sayang kepada istrinya, menelantarkan sampai kelaparan, apalagi menduakan dengan penuh nafsu, dengan seksama, itulah berarti laki-laki tersebut tidak menjaga pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Hidup perempuan. Pernahkah kita bertapakur ada ibu jari? Adakah bapak jarinya mana? Ibu jari di sini. Pernahkah kita bertelusur atau memikirkan di negara kita adalah ibu kota? Adakah bapak kota? Tidak. Ibu kota Jakarta, ibu kota Malaysia, ibu kota Amerika dan sebagainya. Gak ada bapak kota. Coba lihat dari makanan juga ada. Dari makanan juga ada makanan siomay, enci. Ada lagi makanan apa pun? Batagor bapak ya mah, bapau ada bapak. Cireng, enci kan perempuan cireng. Cimol, enci di kemol, nanti. Bala-bala ya bapak-bapak menentu. Papais pada bapak. Terus nanti pokoknya ibu-ibu manya rame pokoknya nama. Ar-ruhama'u bainahum, sangat cinta Rasul baginda kepada umatnya. Ummati. Sebelum meninggal Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, ummati dulu, umatku. Jaga umatku ya Allah. Bayangkan, itu mau meninggal, mau pupus, mau wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita. Yang keempat, jaga apa? Yang ketiga, ummati. Terus wanita. Yang ketiga, lupa lagi. PR, dengarkan lagi kisah-kisah sang Rasulnya. Dengan itu ar-ruhama'u bainahum, ruka'at sujada. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW adalah ada bekas sujudnya di mana? Di tarangna. Lain di sini di haridang di cereplok di tapi nanti akan bersinar. Orang yang suka bersujud akan keluar moncorong, ada mataan di natarangna. Muhammad, Adam di sini ya, ada suatu kultur di sini. Oh, orang sujudnya. Katingali Pak nusok sujud mah. Wajahna teh menyenangkan, berseri-seri. Orang yang suka sholat mah, ahli sholat mah. Tidak takut miskin, tidak takut gagal. Karena melangkah juga bismillahirrahmanirrahim. Bertauhidnya tinggi, jodoh pati bagja cilaka dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tinggi intuisi dan perasaan kita dekat dengan Allah, semakin kita tinggi keimanan kita. Ingat al-imanu yanqus aw yazid. Kadang iman itu naik dan turun. Maka dengan itu kita harus menstabilkan keimanan kita. Biar kita terjaga dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali membawa iman dan Islam. Rasul itu rakaat sujada, terus ada ar-ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar. 3. Ya. Dengan itu kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ada innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW adalah diutus, tidak semata-mata baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak karimah yang sangat tinggi, cintailah guru kita, cintailah orang tua kita, cintailah sahabat kita, cintailah keluarga kita, keluarga sekasur yaitu istri, keluarga segubernur berarti keluarga kita juga, keluarga sedapur adalah mertua. Dengan akhlakul karimah. Akhlak itu adalah di atas ilmu. Tidak cukup orang berilmu, orang yang berilmu tidak berakhlak juga tidak sempurna. Harus berilmu dan berakhlak. Buahnya ilmu adalah akhlak. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW diutus innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW sangat tinggi sekali. Jangankan kepada alam kawat, alam lawan pun juga malu dengan bertemu dengan baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam juga. Terusnya ada baginda Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang sangat baik bagi Nabi Muhammad SAW. Ingin mencontoh ya bahasa kisah-kisah sang Rasul, berdagang, berjualan, cara berdebat, cara perang. Perang Rasul bagi Nabi Muhammad 2 kali belas perang. Rasul bagi Nabi Muhammad SAW menang perang Uhud sekalipun. Perang Uhud itu bukan kalah, tapi bawahan-bawahan baginda Nabi Muhammad SAW tidak mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad SAW karena terpikat oleh barang perangan seperti itu. Dengan itu kita mudah-mudahan bisa mencontoh kisah sang Rasul yang sangat mulia, ya. Bahkan dari orang non Muslim mengakui kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan halaknya dan wibawanya yang sangat tinggi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan kali ini mengganti pertemuan sebelumnya yang sedikit stagnan dikarenakan kesibukan yang sangat padat sekali. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, umur barokah, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua agama, nusa dan bangsa. Selamat merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan termasuk golongannya, karena kita ini siapa kalau kita ada masuk ke dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu kisah sang Rasul di akhir pertemuan kali ini. Kita dendangkan rohatil atyabu atau terus. Masya Allah. Sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan sinyal nanti saya bisa beli yang beberapa GB dan kun nuri abadu min ma'anil amani rohatil atyaru tashadu bilayalil mulidi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hudma supawada makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.